Yang juga jadi sorotan, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur berencana memberikan sanksi denda 50 juta rupiah kepada warga yang di rumahnya ditemukan jentik nyamuk. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur mengatakan penerapan sanksi denda hingga 50 juta rupiah dicetuskan lantaran banyaknya kasus DBD yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Untuk memutus rantai penyebab DBD, selain warga diimbau memberantas sarang nyamuk dan membuang jentik nyamuk, ada pula denda 50 juta rupiah. Terkait dengan sanksi yang 50 juta, saya kira juga itu amanatnya Perda bahwa pengenaan sanksi denda itu tidak kemudian langsung dikenakan sanksi denda atau kurungan, tetapi kita juga di dalam Perda juga diatur secara bertingkat bahwa mulai dari pengenaan sanksi teguran tertulis 1, teguran tertulis 2, kemudian dilakukan pengumuman secara luas ke masyarakat melalui nempelan stiker terhadap tempat. Sejumlah warga Jakarta Timur keberatan dengan sanksi denda 50 juta rupiah yang bagi warga ketika rumahnya ditemukan jentik nyamuk. Mereka menilai nominal denda sangat memberatkan khususnya untuk warga ekonomi menengah ke bawah. Daripada menjatuhkan denda, warga berharap petugas memberikan peringatan secara bertahap serta rutin melakukan fogging. Ya, saya sebagai warga sih keberatan ya, karena kan kita nggak tahu ya apa nyamuk itu berkembang biaknya gimana. Kagak setuju. Kenapa? Ya uang dari mana kalau segitu? Keberatan itu. Tapi itu kan demi lingkungan warga sekitar, Pak. Gimana, Pak? Iya, memang itu juga buat kesehatan lingkungan ya. Tapi ya kalau buat orang kecil kayak kita mah duit dari mana segitu? Ya, terkait dengan efektivitas, kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat malam. Mbak Nitya. Niatnya sih oke lah ya, supaya semua semakin lebih peduli begitu. Tapi kalau bicara efektivitas, seberapa efektif supaya warga ini ya mengurangi DBD lah, katakan seperti itu? Iya. Pertama begini, ancaman angka tinggi memang mencekam, menakutkan. Jadi ada efek teror gitu bahwa Anda kalau tidak didenda tinggi, Anda akan malas. Tetapi tindakan itu memang tanggung jawab Satpol PP. Satpol PP intinya penegakan peraturan daerah, Praja Brata. Tapi dari sisi penanganan pencegahannya bukan itu. Pencegahannya itu dilakukan nggak misalnya PSN 3M+. Jadi pemberantasan sarang nyamuk, menguras, mengubur, ya kan, menutup, itu dilakukan atau tidak? Kemudian ada misalnya pemeriksaan jentik berkala, kan ada petugas penjentiknya yang harus memeriksa. Kemudian Ya, juga Jumantik ya. pemantiknya. Jadi ada surveillance juga, baru ada sosialisasi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Anda salah, Anda begini, dilakukan survei atau tidak? Kan orang kalau tidak digerakkan itu pasti akan jadi posisinya, wah ini serba salah. Apalagi ancaman 50 juta buat warga jadi bikin andilau kan, antara dilema dan kegalauan. Antara ketakutan terkait denda sama persoalan belum dilakukannya pemberantasan yang terlebih dahulu. Ya, Itu belum lagi kan permasalahan nanti pengawasannya bagaimana? Iya, tapi memang kalau dikaitkan tanggung jawab, Satpol PP memang berhak untuk menetapkan, tapi betul dikatakan ada pendekatan bertingkat. Tetapi di sini, karena perannya dua, masyarakat dan pemerintah daerah, di mana peran lurahnya, di mana peran camatnya, dilakukan gerakannya atau tidak. Jadi biasanya ketika ada program-program seperti ini mendorong kesadaran, belum tentu orang mau sadar, kecuali kalau ada yang sakit, ada yang mati, baru panik semuanya. Tapi kegiatan berkala itu yang harus dilakukan. Tapi kadang-kadang kita kan suka ada mengatakan visi misi tanpa gizi mimpi, nggak ada anggaran. Nah, jadi persoalannya itu kadang-kadang bentuk anggaran untuk penanganan. Maka saya mengatakan jadikan ini gerakan kesadaran di lingkup komunitas. Jadi Kalau gerakan kesadaran kan niatnya memang supaya bisa meluas begitu ya. Nah kalau sanksi seperti ini, model seperti ini, kalau jadi diterapkan di Jakarta Timur, ini kira-kira juga bisa nular diterapin ke yang lain-lain nggak? Ke daerah lain nggak? belum tentu, karena untuk penegakan ketika saya dinyatakan bersalah itu harus ada peringatan tertulis dulu.
Bapak Ibu sekarang lagi kejadian luar biasa. Ada endemi debat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu melakukan nih. Kita juga pernah ditegur. Ini ditemukan di dalam pot ada jentik nyamuk. Oh iya, kita nggak tahu. Dikasih tahu dulu. Mhm. Selesaikannya ya, siap. Selesaikan. Nah, kalau dia udah selesaikan, ya nggak usah lagi dikasih sanksi. Kedua, kalau ternyata dia tidak membuang, menutup, atau mengubur, oh masih ditemukan, nah Anda kami tegur ya, baru yang paling terakhir, kalau masih bandel juga tempel stiker, Anda malas memberantas nyamuk, kayak dulu COVID. Seperti yang nggak bayar pajak gitu ya. Jadi ada sanksi sosial di situ. Supaya Oke. dipermalukan. Berarti maksudnya Kang Yayat adalah ada banyak cara sebelum lompat langsung ke denda 50 juta begitu ya. Yang ini mungkin Iya. angkanya juga belum Jadi jelas 50 hitung-hitungannya juta dari mana. pun berat buat masyarakat. Jangan membuat teror baru lah. Mendingan kita ajarin mereka kesadarannya, barulah denda. Karena Tapi masalahnya mungkin memang itu yang diperlukan untuk tadi memberikan efek kejut supaya jadinya serius gitu membersihkan rumah dari genangan air dan lain-lain. tapi persoalannya karena kepadatan lingkungan dan sebagainya, orang nggak begitu care dengan persoalan ini kalau tidak terjadi endemik yang begitu besar gitu ya. Jadi kalau menurut saya satuannya memang harus ada kegiatan rutin dulu. Jadi muncul budaya kebersihan. Sanksi itu kalau budayanya tidak muncul. Kalau udah kan gini, peraturan ini tujuannya untuk membangun kesadaran, struktur yang membangun kultur. Atau Kenapa? mungkin butuh deadline tertentu kali Kang Yayat. Jadi diberikan waktu selama 1 bulan, 2 bulan kalau Nah, masih belum bisa. sebetulnya dalam peringatan tertulis itu sudah peringatan. Jadi ketika sebelum dikasih denda sudah diingatin, Bapak Ibu, ini di tempat Bapak Ibu pemeriksaan jentik nyamuknya dari petugas pemantiknya itu sudah ditemukan. Bapak Ibu bersihkan ya, siap. Toren di atas rumah sudah dicek belum? Oke. Kolam, air dan sebagainya itu kan banyak. Tapi kalaupun ini terakhir, kalaupun memang nanti tetap ada sanksi, warga berhak dong meminta jabaran khusus ini gimana sih pengawasannya nanti, Iya. penegakan aturannya bagaimana ini harus Yang dong ya. pertama itu kan sanksinya sanksi setinggi-tingginya. 50 juta setinggi-tingginya. Kalau misalnya tiba-tiba nggak punya uang, gimana sanksinya? Ada kurungan 2 bulan, masuk penjara dia. Waduh, itu ada denda 50 juta atau denda kurungan 2 bulan. Pertanyaannya kan kemampuan taraf ekonomi masyarakat itu kan sudah sangat terbatas sekarang. Ya, jangan sampai menimbulkan masalah baru begitu Ya, ya. masalah baru. Jadi ibaratnya ketika ingin membangun kesadaran, jangan dengan cara yang membuat heboh. Karena pasti ada resistensi. Tadi wawancara mengatakan, oh kami menolak kalau dendanya. Lebih bagus diajak. Lebih bagus mengajak daripada pendekatan konfrontir. Membangun gerakan kultur bukan menebar teror baru. Terima kasih pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang Yayat.